Ada lagi kategori yang sudah dipastikan tidak akan diangkat menjadi ASN jika tidak memenuhi syarat yang satu ini. Nah, ada fakta menarik lagi terkait dengan rapat Komisi 2 DPR RI dengan Bapak Menpan RB, ya. Ternyata masih ada potensi teman-teman honorer yang terdata di database BKN untuk tidak lulus menjadi ASN atau tidak lulus menjadi P3K, baik itu P3K paruh waktu maupun P3K full time. Ini di luar dari 3 kategori yang tadi ya, yang driver, pramusaji, security, itu memang masih akan dibicarakan tahap lanjut. Itu juga masih 50-50 apakah bisa masuk menjadi honorer, apakah bisa masuk menjadi tenaga ASN atau tidak. Itu akan ada rapat berikutnya dengan Menpan RB. Cuman yang pasti di sini sudah disebutkan bahwa ada lagi kategori yang sudah dipastikan tidak akan diangkat menjadi ASN jika tidak memenuhi syarat yang satu ini. Nah, syaratnya apa? Teman-teman silakan nonton video ini. Izin Pak Ketua, sebelum saya lanjutkan Pak Abbas, saya minta silakan. Baik, makasih. Izin Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri. Jadi yang pertama mungkin yang Bu Rosi tadi, bahwa seluruh warga negara kan memang memiliki hak untuk bisa melamar jadi ASN. Jadi kalau kita melarang malah kita melanggar undang-undang. Namun kami ada Permenpan 62 Bu 2020 yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari Dikbudnya nanti ada penugasan ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu di Permen 62 tahun 2020. Bukan ini ya. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Kita percepat saja. Nanti Ibu permintaannya daftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika 24 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di video pertama ya, di mana yang jika formasi yang disiapkan oleh instansi daerah tidak memenuhi kuota, maka yang diperebutkan adalah pada saat proses tes itu yang diperebutkan adalah kursi untuk P3K full time. Nah, kembali ke topik awal, kita akan cari videonya siapa yang berpotensi untuk tidak diangkat menjadi ASN, baik itu P3K paruh waktu maupun full time, meskipun terdata di database BKN. Kita lanjut videonya ya. Nah, ini dia ya. Oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau PHK 2 atau tenaga non ASN yang mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi itu ya penekanannya. Kalau mendaftar akan menjadi P3K paruh waktu meskipun tidak ada formasi diusulkan oleh instansi atau pemerintah daerah. Nah, bagaimana kalau dia tidak mendaftar ikut tes? Nah, ini dia jawabannya. Kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Kalau tidak mendaftar. Kalau dia tidak tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Ya. Kemudian yang Pak Gaus. Nah, itu dia ya. Tadi berarti teman-teman tenaga honorer meskipun terdata di database BKN, ya, teman-teman wajib mendaftar ikut tes. Jangan sampai tidak mengikuti tes. Karena kalau tidak mengikuti tes, maka tadi disebutkan oleh Bapak Abbas Bagia ini ya, mengatakan bahwa tidak menjadi orang yang pernah mengikuti tes dan otomatis tidak akan bisa menjadi P3K paruh waktu dan P3K full time, apalagi P3K full time. Nah, maka dari itu teman-teman selalu update informasi terkait dengan tenaga honorer, penyelesaian tenaga honorer ini ya. Silakan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap semangat untuk teman-teman semua. Untuk instansi daerah yang mengusulkan formasinya cuma separuh, ya, teman-teman
harus bersaing memperebutkan itu. Ya, jadi tetap belajar, tetap semangat untuk memperebutkan P3K full time. Karena fasilitas yang akan didapatkan oleh P3K full time dan P3K part time itu sangat berbeda ya. Tentu dari segi gaji berbeda, fasilitas pun juga akan berbeda. Ya, maka dari itu pastikan teman-teman bisa merebut satu kursi P3K full time di setiap instansi masing-masing. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.